Halo, selamat datang di video pembelajaran aliran-aliran dan asas pendidikan. Setelah menonton video ini, Anda akan mampu menguasai materi tentang aliran-aliran dan asas pendidikan. Selamat belajar! Pendidikan merupakan hal terpenting dalam perkembangan kehidupan setiap manusia. Namun, setiap orang atau lembaga pendidikan memiliki persepsi dan caranya masing-masing dalam menerapkan pendidikan. Persepsi tersebut meliputi aliran-aliran dan asas pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Terdapat 4 aliran yang perlu Anda ketahui. Pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris atau nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Kedua, aliran nativisme. Teori nativisme mengajarkan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan baik dan buruk. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jadi, lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat, yakni lingkungan yang alami. Ketiga, aliran konvergensi. Menurut aliran ini, faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembawaan yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Keempat, aliran naturalisme. Teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Setelah mempelajari aliran-aliran pendidikan, kali ini kita akan membahas tentang asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut antara lain, Asas Tutu-Huriandayani. Asas Tutu-Huriandayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas ini mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik dari depan, membiarkan anak-anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas ini memiliki 3 semboyan yang telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni ing ngarso sung tulodo, yang artinya jika di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, yang artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Dan Tutu-Huriandayani, yang artinya jika di belakang mengikuti dengan awas. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. Menurut Sudomo, ada 2 misi yang diemban dalam proses belajar mengajar, berdasarkan latar pendidikan seumur hidup, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif dan seretak dengan itu. Meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas Tutu-Huriandayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Sampailah kita pada akhir sesi. Harapannya, untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, seorang pendidik hendaknya bisa memilih cara belajar yang akan digunakan sesuai dengan karakter para peserta didiknya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.